hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau ada malam hari ini di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa di tengah kami. Hadirat Tuhan memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami. Bahkan hadirat-Mu membangkitkan setiap iman kami Tuhan. Kami percaya malam hari ini Kota Palangkaraya penuh kemuliaan Tuhan. Ada kebangkitan terjadi di tempat ini. Ada kebangunan rohani yang terjadi di tempat ini. Karena ada anak-anak Tuhan yang bersatu hati berdoa, memuji, membesarkan Tuhan. Berbicara bagi setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami hanya mau membuka hati kami bagi firman Tuhan. Karena kami sangat percaya firman-Mu sanggup membebaskan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan dahsyat. Iya, Bapak Ibu silakan duduk, yang mau duduk, yang mau berdiri juga silakan berdiri. Puji Tuhan, ya kita bersyukur malam hari ini saya percaya bukan acara manusia, tapi malam hari ini adalah waktunya Tuhan bagi Kota Palangkaraya, amin. Kita bersyukur ada keluarga Bapak Dede yang sudah dipakai Tuhan untuk mengadakan acara malam hari ini. Ya, banyak yang berkata, ya Ibu itu acara pilkada loh, Ibu nanti suruh dukung-dukung paslon loh. Ya, tapi kita percaya Bapak Ibu melihat sendiri acara malam hari ini adalah sebuah kerinduan dari hati anak Tuhan yang diberkati Tuhan pada diri sekeluarga. Dan ini kota ketiga. Pertama saya datang di Pangkalbun, yang kedua di Sampit, dan malam ini karena perkenanan Tuhan, Palangkaraya dilawat oleh Tuhan. Tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan. Kita berdoa semakin banyak ya anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan dan mereka mau melakukan pekerjaan Tuhan, kegerakan kota-kota seperti ini Bapak Ibu. Karena melakukan kegerakan seperti ini juga tidak mudah. Saya percaya malam hari ini kita datang dari berbagai denominasi gereja. Yang dari gereja Katolik berapa banyak? Angkat tangan. Tepuk tangan banyak sekali. Yang dari GBI berapa banyak? Yang dari Betani berapa banyak? Yang dari GPDI berapa banyak? Yang dari GKE berapa banyak? Tepuk tangan. Yes, kita bersatu di tempat ini. Dan apa yang Tuhan rindukan? Doa Tuhan Yesus ketika umatku, tubuhku bersatu. Itu kerinduan hati Tuhan. Dan malam ini kita semua berdiri atas nama Tuhan di sini, tidak ada melihat denominasi gereja. Dan saya percaya kegerakan seperti ini yang Tuhan rindukan. Bapak Ibu saya percaya ketika pujian tadi kita naikkan, kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi. Kita berdoa malam ini supaya Kota Palangkaraya diberkati Tuhan. Supaya Tuhan memilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan atas kota ini. Bagaimana supaya sebuah kota itu diberkati? Kemakmurannya itu tergantung pada anak-anak Tuhan yang ada di kota ini. Ketika kita hidupnya dipulihkan, waktu kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu terjadi. Saya Debbie Basir, siapa yang belum kenal saya? Siapa yang sudah mengenal saya? Wih, siapa jemaat Misbah Doa di sini? Banyak sekali Bapak Ibu, puji Tuhan. Kalau ada yang gak kenal saya itu berarti kurang gaul. Ya, kasihan deh lu. Saya ini bertobat tahun 95. Ketika itu saya lulus SMA dan saya berpikir saya mau bunuh diri. Anak-anak muda, engkau adalah ujung tombak bagi kota yang ada di mana engkau tinggal. Tapi ingat, Tuhan punya rencana atas hidupmu itu luar biasa. Tapi jangan lupa setan juga punya rencana atas hidupmu. Saya bertobat tahun 95, waktu itu saya mau bunuh diri. Karena saya jatuh dalam banyak dosa dan saya berpikir, iblis datang menuduh saya.
Dan iblis berkata, mati saja, bunuh diri saja, itu yang paling baik. Dan waktu itu saya pikir hidup saya sudah hancur, masa depan saya sudah hancur, maka yang terbaik adalah bunuh diri. Ya, setan datang membujuk saya. Hidupmu sudah hancur, masa depanmu sudah hancur. Bagaimana nanti hidupmu ke depan? Engkau sudah jatuh dalam banyak dosa. Dan saat itu benar-benar saya terpuruk, ya. Dan sudah terpuruk nyanyilah lagu dunia terus, ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Pakai Google Map. Biar kau tahu arah jalan pulang. Jangan kau mau tersesat, amin. Ya. Waktu itu, saya pikir saya sudah jatuh, saya terjebak dalam lautan luka dalam, saya kecewa. Saya kepahitan sama orang tua yang selalu marahin saya, mukulin saya. Dan saya berpikir, buat apa saya hidup di dunia ini? Saya juga gak pernah minta lahir di dunia. Dan iblis bilang, iya bunuh diri aja, gak ada yang sayang sama saya. Dengar baik-baik, generasi Gen Z, saya suka bilang ini Gen Z. Supaya kau punya power yang menghidupkan seperti Gen Z. Jangan mau dikatakan generasi Gen Z itu generasi yang lemah. Hari ini bersama dengan Kristus, engkau adalah generasi yang luar biasa. Katakan amin. Ya, jangan biarkan orang mengintimidasi, setan mengintimidasi masa depanmu. Karena Yesus bisa mengubah itu. Saya juga dulu orang yang tidak ada pengharapan. Di luar Yesus, saya tidak kenal Yesus. Dan pada waktu itu saya berpikir, lebih baik saya mati bunuh diri. Tapi ada satu pikiran dalam benak saya yang bertanya, di mana Tuhan itu? Ya, kalau memang Tuhan itu ada, di mana Dia? Ini saya khotbah tanpa musik, kayaknya agak sepi ya. Pemain musiknya sudah pada hilang semua ya. Saya panggil suami saya aja kali, bisa maju ke depan ya, biar bisa ngiringi di belakang jadi nggak sepi ya. Saudara mau suami saya maju? Ayo Bapak Daniel silakan maju ke depan ya, biar ada yang ngiringi gitu ya. Iya biar lebih romantis. Katanya kita bikin romantis. Ayo sini sayang. Dulu saya ketika pertama kali bertobat, saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau menikah. Karena saya sama Tuhan sudah cukup, saya hanya mau melayani Tuhan. Tapi ketika saya berdoa, saya dengar suara Tuhan berkata begini, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Lalu Tuhan suruh saya untuk menikah. Lalu saya bertanya begini, Tuhan, kalau saya harus menikah sama siapa? Masa depan saya sudah hancur, hidup saya sudah hancur, saya melakukan banyak dosa. Tapi ketika saya bertobat, Tuhan bilang, waktu engkau menyerahkan hidupmu kepadaku, maka yang lama itu sudah berlalu, dan yang baru itu sudah datang. Engkau diciptakan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Lalu saya mulai berdoa. Saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, kalau saya mau menikah, cuma satu tujuan pernikahan saya, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan kasih saya jodoh yang terbaik. Ya, anak-anak muda, jangan dulu pacaran kalau masih umur 20 ya. Apalagi 20 tahun ke bawah dilarang pacaran. Jangan dulu pacaran. Ya, buang tenaga, buang pikiran, buang pulsa. Jadi nggak usah pacaran. Kalau sudah mulai masuk 25, 26, mulai berdoa. Tapi jangan kelamaan juga. Karena di bawah 30 tahun, jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 tahun, Tuhan lepas tangan. Ya enggak, Tuhan tetap campur tangan. Dan saya mulai berdoa, saya bilang Tuhan, saya serahkan jodoh saya sama Tuhan. Dan ternyata saya dikasih yang terbaik. Ya, dan inilah suami saya yang luar biasa. Di belakang saya. Apa yang Tuhan perbuat itu dalam hidup kita waktu kita mau sungguh-sungguh. Singkat cerita, tahun 95 ketika saya mau bunuh diri, saya bertanya, Tuhan apakah engkau itu ada? Kalau memang Tuhan itu ada, siapa Tuhan itu sebenarnya? Dosa membuat hidup manusia itu terpisah dari Tuhan.
Dan waktu kau terpisah dari Tuhan, maka malapetaka. Orang yang paling malang di dunia ini bukan orang miskin. Waktu kau miskin tapi kau punya Tuhan, kau masih bisa berbahagia. Tapi waktu hidupmu jauh dari Tuhan, sekalipun kau kaya, kau tidak punya Tuhan, kau tidak akan bisa pernah berbahagia. Akhirnya malam itu saya bertanya, siapa engkau Tuhan? Kalau memang engkau ada yang menciptakan saya, tunjukkan dirimu sebelum saya mati bunuh diri. Saya sudah tulis surat buat orang tua saya. Saya bilang saya minta maaf kalau saya ambil keputusan untuk bunuh diri. Karena tidak ada satu orang pun yang sayang sama saya. Saya tahu papi sama mami juga tidak sayang sama saya. Karena dari kecil saya hanya terima pukulan dan pukulan sampai biru-biru badan saya kalau dipukul. Tapi malam itu ketika saya bertanya, Tuhan, di mana engkau yang menciptakan saya? Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah padanya selama ia dekat. Dan ketika saya mencari Tuhan dengan hati dan iman, Tuhan menunjukkan dirinya. Malam itu, bulan Desember tahun 95, Yesus mendatangi saya di kamar saya. Dan itu titik balik dari hidup saya berubah. Saya terima Tuhan malam itu, dia datang, saudara. Engkau bisa ketemu Tuhan di kamarmu, engkau bisa ketemu Tuhan di mana saja. Waktu hatimu terbuka untuk Tuhan. Saya bilang, Tuhan, siapa engkau yang menciptakan saya? Malam ini saya hancur, saya mau bunuh diri. Kalau saya bunuh diri, saya tahu saya pasti masuk neraka. Terus di mana engkau yang menciptakan saya itu? Iman sebiji sesawi. Itu adalah iman yang berkuasa. Dan malam itu, iman yang hanya sebiji sesawi itu ternyata menarik kuasa Tuhan. Malam itu Yesus datangi saya di kamar saya secara pribadi. Dan dia jamah hidup saya. Ketika Tuhan turun dalam hidup saya malam itu, Roh Kudus berkata, firman Tuhan berkata, jika Roh Kudus turun ke atas hidupmu, maka dia akan menginsyafkan engkau. Yang pertama akan dosa, yang kedua penghakiman dan kebenaran. Dan malam itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup saya. Karena tadinya saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya bukan orang Kristen. Tapi malam itu, waktu saya membuka hati bagi Tuhan, Tuhan datang. Dan dia menjamah saya secara pribadi. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, disitulah hidup saya diubahkan. Saya baru mengerti ternyata Tuhan begitu mengasihi saya. Tapi sayalah yang selama ini hidup dalam dosa. Saya jauh dari Tuhan. Tapi ketika kuasa Tuhan datang dalam hidup saya, tangannya terbuka dan dia menyambut saya dan dia peluk saya. Tidak peduli seberapa besar dosa yang sudah engkau perbuat. Kalau malam ini engkau berkata, aku mau kembali padamu Tuhan. Maka Tuhan pasti selamatkan kita. Kasihnya akan peluk engkau, Bapak Ibu. Anak muda dengar baik. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yesus mati buat kita. Dan malam itu saya terima Tuhan. Dan saya baru tahu pengorbanannya di atas kayu salib. Itu yang mengubahkan hidup saya. Sejak malam itu saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan itu titik balik. Hidup saya diubahkan Tuhan. Tidak ada lagi pikiran bunuh diri. Tidak ada lagi pikiran yang negatif dalam diri saya. Saya mulai berpikir untuk mengejar Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Waktu saya terima Tuhan Yesus, saya terima perkenanan Tuhan. Dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu. Seperti pujian ini yang berkata, salibmu membuka mata kami Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng yuk.
Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Angkat tangan. Yesus, apa arti hidupku? Bilang pada Tuhan, Kau tak berikan nyawamu yang terbaik. Tuhan, Engkau beri bagi kami. Ku bersyukur atas kasih-Mu, Yesus, apa arti hidupku? Bilang Kau tidak mati bagi kami, Tuhan. Yang terbaik, Tuhan. Amin. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih, Tuhan. Mari bersyukur, saudara. Hadirat Tuhan ada di tengah kita malam ini. Bilang terima kasih Tuhan karena Engkau mati bagi kami. Yesus, apa arti bila Kau tak berikan nyawa-Mu, Tuhan? Amin. Yang terbaik, Tuhan. Kau beri yang terbaik buat kami, Yesus. Atas kasih, lebih lagi bilang, Yesus, apa arti hidup kami, Tuhan? Bila Kau tak beri nyawa-Mu bagi kami. Yang terbaik, bersyukur atas kasih karunia-Mu. Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Dia gak peduli berapa besar dosa yang sudah kita perbuat. Waktu kita putuskan untuk kembali kepada Tuhan, itu titik balik. Pemulihan terjadi dalam hidup kita. Saya terima Tuhan Yesus malam hari itu. Saya mengalami sukacita yang begitu besar. Selama ini saya hidup jauh dari Tuhan. Tidak ada damai sejahtera. Saya terpisah dari Tuhan dan itu satu keadaan yang sangat menyedihkan bagi semua manusia. Karena itu Yesus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan yang rusak. Tapi ketika saya terima Tuhan Yesus, tantangan datang. Saya diancam mau dibunuh oleh keluarga saya ketika saya terima Yesus. Tapi saya tetap bertahan karena Rasul Paulus berkata, apa yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparankah, ketelanjangankah, aniayakah? Saya tetap bertahan, bahkan saya berpikir waktu itu, sekalipun kematian di depanku, saya tidak akan mundur. Karena Yesus berkata, berbahagialah jika engkau tidak takut kehilangan nyawamu, karena engkau akan memperolehnya.
Saya hadapi setiap tantangan dari pihak keluarga saya sampai tahun 95. Saya waktu itu terima Yesus 96, akhirnya saya diusir dari rumah saya. Saya pergi dari keluarga saya. Tapi saya bilang, kamu pergi jangan bawa ijazah. Saya melihat Yesus kasih masa depan kamu seperti apa. Saya melihat kamu makan apa ikut Yesus kalau kamu gak bawa ijazah. Rasanya saya memulai hidup dari min. Tapi bagi Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan, dia sanggup membuka jalan yang tidak terlihat oleh mata. Jangan pernah takut anak muda. Yang Tuhan minta hari ini cuma satu, serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup hormati Tuhan. Jangan cuma menjadi Kristen, sekedar Kristen. Halo orang Kristen yang ada di Palangkaraya, berdirilah menjadi orang-orang yang teguh dalam Tuhan. Dan berkata, Tuhan, kami mau menghormati Engkau di atas kota ini. Supaya tanahmu diberkati Tuhan. Supaya masa depanmu diberkati Tuhan. Saya bercerita di sini tentang kasih Tuhan, Bapak Ibu. Bukan karena saya tidak mengalami. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang berkata engkau miskin hari ini, saya yakin engkau tidak mengalami seperti yang saya alami. Ketika saya tinggalkan keluarga saya tidak punya uang 1 sen pun. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa saya taruh pengharapan saya. Saya keluar dari rumah. Dari kota Poso saya ke kota Palu. 7 jam perjalanan. Untuk bisa dapat makan saya tinggal numpang di kos-kosan. Numpang tinggal. Dan untuk bisa dapat makan dan numpang tinggal gratis, saya cuci baju anak kos, saya nyapu, saya ngepel, saya nyetrika. Saya jadi pembantu di situ. Iblis berkali-kali ngomong, tinggalkan Yesus. Kenapa kamu tetap memuji dia? Kenapa kamu tetap ikut dia? Kamu jadi pembantu, bodoh kamu. Tapi saya berkata, iblis, aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Dan hidupku yang aku hidupi sekarang bukan milikku, tapi milik Yesus. Milik Yesus. Saya tidak punya apa-apa hari itu saya keluar dari rumah. Tapi malam ini saya mau bersaksi kepada saudara. Apa yang pernah hilang dari saya waktu itu, hari ini Tuhan gantikan semuanya berlipat-lipat kali ganda. Dan apa yang hilang hari itu, saya pergi dari rumah gak bawa apa-apa. Hari ini saya mau bersaksi Bapak Ibu, Tuhan pulihkan semuanya. Hari ini saya beliin orang tua saya rumah di kota Palu. Saya beliin mobil baru buat mereka. Bahkan hari ini Tuhan pakai hidup saya bisa menjadi berkat. Bagi kota, bagi bangsa, bahkan bagi bangsa-bangsa. Siapa yang bisa lakukan itu? Bukan manusia. Tangan Tuhan yang kuat. Dia Yesus yang sanggup menolong hidup kita. Saya cuma mau bilang malam ini, ayo hormati Tuhan dalam hidup kita. Cuma yang satu yang Tuhan berkata begini, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengarkan teriakan doamu, tapi dosamu yang menjadi penghalang semua berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena itu malam hari ini saya mau sampaikan buat setiap orang percaya di kota ini. Dari gereja manapun engkau berada. Panggilan kita di dalam Tuhan cuma satu. Ayo jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan, waktu kita menjadi pelaku firman, maka kita adalah orang-orang yang layak mengalami setiap janji dan berkat-berkat Tuhan di hidup kita. Jangan biarkan ada penghalang berkat dalam hidup kita Bapak Ibu. Tidak peduli dari gereja mana engkau berada. Dengar baik. Waktu Tuhan datang kali yang kedua, dia gak akan bilang begini, orang yang Katolik baris sebelah kanan, yang GBI di sini, yang GKE di sini, yang Betani di sini. Tidak saudara, yang GPDI di sana enggak. Waktu Tuhan datang, dia cuma berkata begini, marilah kepadaku, hai kamu yang melakukan firman-Ku. Jadi hari ini
Kalau firman Tuhan berkata bahwa kita harus hidup kudus, maka kita harus hidup kudus. Saya pengen kita baca firman Tuhan dulu. Mari kita lihat bersama dalam kitab Ibrani Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Ayat yang pertama di sana dikatakan begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Iman yang membuat kita bisa masuk kepada kasih karunia Tuhan. Di dalam kasih karunia itu Tuhan memberi janji yang begitu banyak dan berharga bagi setiap saudara dan saya. Dan jangan biarkan ada penghalang untuk kita bisa menerima setiap kasih karunia Tuhan itu. Yesus yang sudah memberi kita jalan masuk kepada kasih karunia itu. Dan ayat ini berkata, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Jangan pernah jadi orang Kristen yang tidak menerima kemuliaan Tuhan. Terlalu rugi Bapak Ibu. Mari kita mau berkata, Tuhan aku mau menerima kemuliaan-Mu dan kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan itu tersedia bagi setiap kita yang mau percaya sungguh kepada Dia. Kemurahan Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan yang disediakan bagi saudara dan saya. Malam ini saya cuma pengen ajak kita semua menyembah dan mengalami Tuhan. Bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, kemurahan-Mu itu lebih daripada hidup Tuhan. Apapun persoalan yang sedang kau hadapi hari ini. Bahkan apapun dosa yang sedang mengikat hidupmu. Mari datang pada Tuhan. Angkat hatimu dan imanmu kepada Tuhan malam ini Bapak Ibu. Harapkan kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan pada Tuhan bahwa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih lagi angkat tanganmu kepada Tuhan. Kemurahan Bapa, malam hari ini Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan di kota Palangkaraya ini. Kami memohon kemurahan Tuhan tercurah di hidup kami. Kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Lebih dari hidup. Bahwa lidahku Tuhan, lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi datang pada Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari
Kami butuh kemurahan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, aku tidak mampu lagi menghadapi hidup ini. Mungkin ada di antaramu anak-anak muda yang terikat dengan dosa dan engkau berkata, aku tidak bisa melepaskan diri Tuhan. Malam ini harapkan kemurahan Tuhan. Amin. Lebih lagi, mari setiap kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Hormati Tuhan malam hari ini. Kemurahan. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini dia cuma mau engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan bersama. Tetap memilih untuk hidup bagi Kristus. Kami tinggalkan segala dosa Tuhan. Kami mau menghormati Tuhan. Sekarang Tuhan, oh Yesusku, ku cinta
Kami datang Tuhan mengambil sebuah komitmen baru malam ini. Pulihkan hidup kami, bangkitkan kembali kami. Kami tahu ketika barisan depan kami itu adalah kebenaran, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti kami. Masa depanmu diberkati Tuhan. Anak-anak muda Tuhan beri jodoh yang terbaik dari Tuhan. Bahkan malam ini engkau yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan penyakitmu. Hanya iman kepada Kristus itu yang dapat melakukan segala perkara. Malam ini saya berdiri di tempat ini menjadi saksi Kristus. Apa yang sudah Dia buat dalam hidup saya, Dia juga sanggup lakukan untuk setiap kita malam hari ini. Waktu kita sungguh-sungguh mau berkata, kami mau tetap memilih Engkau Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami percaya ketika Tuhan yang sudah memanggil kami, memberikan nyawanya bagi kami, itu artinya Engkau beri segala-galanya bagi kami. Karena itu malam ini Tuhan, turunlah kiranya anugerah, berkat, rahmat, sejahtera bagi setiap kami malam ini yang membuka hati dan menyerahkan hidup kami bagi Engkau. Diberkati kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Dan Tuhan akan mengangkat hidupmu menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat hidupmu akan berkata, sungguh Tuhan yang menyertai engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat ini terjadi dalam hidup kami, mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Katakan sekali.